serta menjadi insan berkeunggulan. Kabupaten Karawang. Memiliki banyak lembaga pendidikan, salah satunya SMA Negeri 5 Karawang. Beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 10 Karawang. Sekolah ini memiliki banyak sejarah sebelum dikenal sebagai SMA Negeri 5 Karawang. Sekolah dengan visi berkarakter, berprestasi, berkeunggulan. Pada tahun 1964, SMA Negeri 5 Karawang dikenal dengan Sekolah Guru Olahraga. Lokasinya berada di SD Tarumanegara 1 Karawang, yang saat ini menjadi SD Nagasari. Lalu pada tahun 1977 berubah namanya menjadi Sekolah Guru Olahraga atau yang dikenal dengan SGO Negeri Karawang yang berlokasi di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 10 Karawang. Pada tahun 1989 beberapa SGO di Indonesia dialihfungsikan menjadi SMA. Hal ini ditetapkan oleh Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0426-0-1991. Berdasarkan surat tersebut, maka SGO Negeri Karawang bertransformasi menjadi SMA Negeri 5 Karawang berdasarkan urutan nomor sekolah. Seiring waktu berlalu, pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan baru pada tahun 1995 bahwa nama SMA diubah menjadi SMU atau yang dikenal dengan Sekolah Menengah Umum. Maka ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Nomor 055-01-1997, SMA Negeri 5 Karawang berubah menjadi SMU Negeri 5 Karawang. Hal ini tidak berlangsung lama. Dengan berlakunya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003, SMU diubah kembali menjadi SMA. Dengan hal itu, maka sejak 1 Mei 2004, SMU Negeri 5 Karawang berubah menjadi SMA Negeri 5 Karawang sampai dengan saat ini. SMA Negeri 5 Karawang memiliki banyak fasilitas dalam rangka mendukung kegiatan belajar mengajar seperti ruang kelas, lab komputer, laboratorium fisika, laboratorium kimia, laboratorium biologi, kantin sekolah, lapangan, dan masjid. SMA Negeri 5 Karawang pula dilengkapi dengan beberapa ekstrakurikuler yang dapat diikuti oleh siswa, di antaranya kesenian, keagamaan, bahasa Inggris, iptek, pramuka, palang merah remaja,
basket. Sekolah ini memiliki segudang prestasi dan dikenal sebagai salah satu sekolah favorit yang banyak diminati para pelajar, khususnya mereka yang akan melanjutkan pendidikan ke tingkat sekolah menengah atas. Demikian begitu kepada Pak Muhammad, silakan waktunya kami berikan. Ada peraturan kami juga mengupload foto itu ke kanal itu atau ke link yang diberikan oleh Bapak. Itu juga Bapak-Ibu sekalian. Sekali lagi mohon maaf saya ini suaranya masih
di lingkungan SMA Negeri Karawang. Bapak Ibu, ini konsep dari budaya positif ya, ada 8 poin. Yang pertama, yang kedua disiplin positif, kemudian yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, kemudian yang kelima motivasi perilaku manusia, kemudian yang keenam posisi kontrol guru, yang ketujuh keyakinan kelas, dan yang kedelapan adalah segitiga restitusi. Saya kira Bapak Ibu juga. Nah ini Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ada pertanyaan pemantik. Barangkali mungkin Bapak Ibu bisa memahami. Misalnya yang pertama, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah Bapak Ibu? Kira-kira apa Bapak Ibu? Respon yang pertama, menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah tujuannya adalah supaya kegiatan pembelajaran dapat berjalan kondusif, Bapak Ibu bisa memberikan teladan pada siswa-siswanya sehingga efektif untuk kegiatan pembelajaran. Menyenangkan dan inklusif, memotivasi siswa untuk menunjukkan perilaku positif. ya bagus sekali jawabannya. Atau suasananya negatif terus, saya yakin kegiatan di sekolah tidak akan berjalan dengan baik. Kemudian ada yang kedua pertanyaan, sebagai seorang pendidik dan atau pemimpin sekolah, bagaimana Bapak Ibu dapat menciptakan suasana positif di lingkungan Bapak Ibu selama ini? Bagaimana dapat menciptakan? Ada bayangan Bapak Ibu? Pengalaman Bapak Ibu, Bu Hadi? Kita bersikap ramah ke anak ya. Kemudian kita juga ketika mengajar itu supaya di kelas suasana positif, anak-anak tidak diperlakukan dengan kasar ya. Senantiasa kita memberikan motivasi yang baik ya, sehingga anak nyaman belajarnya. Kemudian siswa juga dengan guru yang ramah tentunya bisa menikmati suasana belajar itu dengan nyaman gitu teman-teman. Tidak ada pemaksaan dalam melaksanakan apa sih sebenarnya anak itu sangat tidak cocok ya. Misal dibebani tugas terlalu banyak gitu ya. Ketika anak dibebani tugas terlalu banyak, itu jelas anak akan di hatinya itu tidak nyaman. Ya, terima kasih Bu Hadi. Tepuk tangan buat Bu Hadi. Ada hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Ya, Mas, silakan Pak. Pertanyaan ketiga ini hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak kepada murid, yaitu ketika kita bisa menciptakan suasana yang positif, suasana yang nyaman dan ramah yang dirasakan oleh anak selama pembelajaran, anak tersebut pasti akan merasa senang atau secara tidak langsung akan meningkatkan motivasi belajar siswa tersebut. Ketika suasana terbalik seperti yang tadi saya sampaikan, maka anak juga akan merasa berat, cepat merasa bosan, cepat merasa capek ketika pembelajaran. Nah, ketika kita bisa menciptakan suasana yang positif, kemudian lingkungan yang nyaman, aman, maka anak juga akan merasa senang di kelas dan tidak akan merasa terbebani ketika menerima pembelajaran dari kita para pendidik dan ketika mendapatkan tugas. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih siswa, apalagi untuk sekarang ini itu proses kegiatan belajar atau pembelajaran itu harus berpusat pada murid. Kemudian yang keempat, bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah kita? Apakah sudah diterapkan dengan efektif? Bila belum, apa yang menurut Bapak Ibu masih perlu diperbaiki dan dikembangkan? Kira-kira apa ini real di sekolah kita? Mungkin kita sudah mengalaminya
kemarin-kemarin, kira-kira apa menurut Bapak Ibu? Pengalaman atas waktu yang telah diberikan. Mungkin untuk penerapan kedisiplinan di SMA N5 ya, karena saya pernah menjadi koordinator kedisiplinan. Kalau dikatakan efektif, mungkin sudah berjalan, tapi ada yang perlu ditingkatkan, yaitu perlu dari perhatian seluruh para guru. Jadi tidak cukup hanya dari koordinator saja, kan kalau koordinator hanya 3 orang, Ya, betul. 11 dan 12. Jadi perlu bantuan dari semua pihak atau semua elemen di sekolah ini untuk Ya. sama-sama menegakkan disiplin. Ya. Mungkin itu saja, Muhammad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harapan disiplin itu jelas-jelas harus utuh semua elemen yang ada di sekolah, tidak hanya di siswa saja, tidak hanya di disiplin saja, tapi dibutuhkan kerjasama yang baik dari semua unsur yang ada di sekolah. Baik, itu pertanyaan pengganti. Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan salah satu hal termasuk dalam budaya positif. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, berdasarkan tahap perkembangannya sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi ujungnya adalah ke profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila pelajaran dengan paradigma baru, atau paradigma baru itu pembelajaran yang diberlakukan pada saat ini. Miskonsepsi itu mungkin ada ketidaksinambungan tentang teori kontrol. Bapak Ibu bisa lihat ada beberapa pernyataan dan gambar. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian yang berikutnya, ilusi bahwa membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Padahal pada kenyataannya tidak seperti itu. Jadi ilusi bahwa membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter itu miskonsepsi. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, itu juga miskonsepsi. Ya, Bapak Ibu mengenal dulu. Nanti tugas saya yakin di kegiatan guru penggerak Jawa Barat ini pasti ada. Lebih jauh Bapak Ibu akan memahami. Ini hanya gambaran sedikit saja. Membongkar paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon, misalnya realitas atau kebutuhan kita sama, sedangkan teori kontrol realitas kebutuhan kita berbeda. Yang kita pakai sekarang itu adalah teori kontrol, Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi patokan kita adalah teori kontrol, bukan stimulus respon. Yang ketiga, mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian yang berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi perlu dianalisis dulu. Jangan langsung menjudge A itu salah, B itu salah. Tapi kita harus lihat dulu latar belakang. Ini patokan berdasarkan teori kontrol. Ya. Disiplin Bapak Ibu mengenal dulu. Nanti tugas saya yakin di kegiatan guru penggerak Jawa Barat ini pasti ada. Lebih jauh Bapak Ibu akan memahami. Ini hanya gambaran sedikit saja. Membongkar paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon, misalnya realitas atau kebutuhan kita sama, sedangkan teori kontrol realitas kebutuhan kita berbeda. Yang kita pakai sekarang itu adalah teori kontrol, Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi
Jadi patokan kita adalah teori kontrol, bukan stimulus respon. Yang ketiga, mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian yang berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi perlu dianalisis dulu. Jangan langsung menjudge A itu salah, B itu salah. Tapi kita harus lihat dulu latar belakang. Ini patokan berdasarkan teori kontrol. Ya. Disiplin positif berasal dari kata bahasa Latin disiplin, yang artinya belajar. Kemudian disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Sedangkan disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman, dan hukuman. Perlu kita garis bawahi di bawah, memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, dan hukuman. Ini disebut dengan disiplin positif. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebaikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku yang lebih baik. Itu penjelasan atau gambaran terkait dengan disiplin positif. Berikutnya, nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Berikut contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Ada 3: profil prajurit Pancasila, kemudian primary yang program, istilah populernya PYP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dasar manusia adalah suatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ini pengertian dari kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar ada 5, Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup, seperti makan, pakaian, tempat tinggal, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya, kasih sayang, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan seterusnya. Kemudian penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Dan yang terakhir adalah kesenangan, ada bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian itu adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Kemudian yang motivasi intrinsik itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ini motivasi perilaku manusia. Kemudian konsekuensi dan restitusi. Bisa perbedaannya di situ nampak. Hukuman tidak terencana dan tiba-tiba, sedangkan konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai dengan aturan.
Kemudian restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian yang kedua, kalau hukuman, murid tidak tahu akan apa yang terjadi atau tidak dilibatkan. Sedangkan konsekuensi, murid tidak dibuat nyaman. Sedangkan restitusi, proses kolaboratif yang mengajarkan pada murid untuk mencari solusi sendiri. Kemudian hukuman bersifat satu arah. Kemudian hukuman berupa hukuman fisik atau psikis. Kemudian konsekuensi, sikap guru selalu memonitor murid. Ya. Mungkin di sini kecenderungan yang harus kita terapkan adalah restitusi, Bapak Ibu. Misalkan hindari terkait dengan hukuman. 5 posisi kontrol, mudah-mudahan Bapak Ibu sudah pernah membaca. Ada hukuman, ada membuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan ada manajer. Tidak tahu kita di posisi apa. Apakah kita di posisi guru sebagai penghukum? Apakah kita di posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah terhadap siswa? Apakah kita di posisi guru sebagai teman siswa? Apakah di posisi guru kita sebagai pemantau siswa? Atau apakah kita sebagai manajer? Berikut beberapa contoh Bapak Ibu penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Yang pertama, hormat kepada veteran selama 1 jam. Itu adalah penghukum. Posisi kontrol penghukum. Kemudian yang kedua, ada pernyataan, berapa kali Bapak harus beritahu kamu, tapi kamu selalu membuat kecewa Bapak. Itu posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Jadi siswa merasa bersalah, dibuat merasa bersalah. Berikutnya ini, ayo dong ikut peraturan sekolah, tolong bantu Bapak sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa, lain kali jangan berbuat ini lagi. Ini posisi kontrol sebagai teman. Kemudian berikutnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah beberapa kali. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah ini beli atribut di LSP. Ini posisi kontrol sebagai pemantau. Contohnya. Masih ada satu lagi. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ini sebagai manajer, posisi kontrol. Oke, dari contoh-contoh ini ada gambaran terkait dengan 5 posisi kontrol ya yang ada dalam disiplin positif. Ya. Nah, ini ada contoh Bapak Ibu. Posisi kontrol apa? Posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini posisi kontrol apa? Membuat rasa bersalah. Betul sekali, Bu Alfi. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi kontrol apa ini? Hukuman. Betul sekali, hukuman Bapak Ibu. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Ayolah, lakukan ini demi Bapak. Sebagai teman, betul sekali, Bapak Ibu sudah paham. Kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apa? Hukuman. Ya, di situ kan ada ancaman. Jadi terkait langsung dengan hukuman. Baik, Bapak Ibu, itu beberapa contoh terkait dengan posisi kontrol lah, 5 posisi kontrol. Nah, berikutnya
poin berikutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas atau sekolah? Mengapa bukan peraturan kelas atau sekolah? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Pertanyaannya. Biasanya kalau peraturan kelas itu mengikat. Kalau keyakinan kelas itu sesuai dengan kesadaran dari semua pihak, baik itu murid ataupun guru. Makanya sekarang populernya adalah keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas ini Bapak Ibu, bahwa keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupaya menyatakan pernyataan universal, Kemudian yang kedua dibuat dalam pernyataan positif, harus digarisbawahi, pernyataan positif. Kemudian yang ketiga, semua warga sekolah, warga kelas kan dalam membuat keyakinan kelas yang ada di kelas. Ini contoh Bapak Ibu, contoh keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh Ibu Ene dulu di kelas 10-7. Jadi keyakinan kelas sebaiknya itu ditempel di kelas. Jadi kalau misalnya ada siswa yang melanggar, kita lihat, kita konfrontir dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh siswa. Ya. Dan siswa usahakan untuk selalu mengingat keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama tersebut. Ini contoh dari keyakinan kelas yang sudah dibuat. Kemudian poin berikutnya adalah segitiga restitusi. Ini juga sangat penting sekali Bapak Ibu. Kalau yang dijalankan guru atau orang tua akan dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. 3 tahapan restitusi: validasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas, dan meyakinkan menanyakan keyakinan. Ini Bapak Ibu contohnya menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah sebagai dari proses pembelajaran. Contoh kalimatnya dalam menstabilkan identitas seperti itu: berbuat salah itu ada, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak juga pernah melakukan itu. Bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa seperti itu. Itu contoh-contoh kalimatnya. Kemudian validasi tindakan yang salah, ini yang kedua, berdasarkan prinsip setiap pelaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Contoh kalimatnya ada Bapak Ibu, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi jangan langsung tidak salah. Kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari dia. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini contoh-contoh. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip dari kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Contohnya adalah apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang kalian sepakati bersama. Biasanya untuk menanyakan keyakinan itu berupa pertanyaan-pertanyaan terkait dengan apa yang sudah diperbuat atau dilakukan atau kesalahan yang dilakukan oleh murid atau oleh siswa. Itu barangkali Bapak Ibu untuk penutup dalam penerapan program disiplin positif. Hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Barangkali itu
Bu terkait dengan sedikit informasi atau pemahaman tentang budaya positif, dan mudah-mudahan kita bisa menerapkan budaya positif di SMA Negeri Makarawang. Terima kasih kepada semuanya, khususnya kepada kepala sekolah yang sudah memberikan waktu. Saya Leri Budaya Topik Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dipakai oleh Bapak Ibu selama itu adalah prinsip-prinsip dasar pembelajaran sekarang. Yang pertama tadi masalah pusat pembelajaran. Fokus pembelajaran adalah pada anak sekarang. Jadi pada anak, bukan pada guru. Oleh karena itu, pertama harus dipahami, harus tahu sampai sejauh mana potensi anak masing-masing. Harus disadari oleh Bapak dan Guru bahwa anak memiliki kemampuan dasar yang berbeda-beda. Inilah yang menjadi dasar bagi Bapak dan Guru menyampaikan atau memfasilitasi kegiatan pembelajaran kepada anak. Beda dengan guru. Kalau guru pesan KBM pembelajaran dari guru. Guru mempunyai pengetahuan bertransfer kepada anak dan harus diserap oleh anak dengan anak dianggap kemampuannya sama. Sekarang berbeda-beda. Oleh karena itu, di dalam memberikan tugas, menyampaikan materi pembelajaran, anak itu jangan disamakan, karena kemampuannya berbeda-beda. Maka wajar kalau Bapak Ibu Guru menganggap anak ini masih sama, akan emosional terus, akan marah terus kepada anak. Ya. Anak dianggapnya kemampuannya sama, bahkan kondisi lingkungan di rumah mempengaruhi, bahkan jarak antara rumah ke sekolah mempengaruhi terhadap daya serap anak di dalam kegiatan belajar mengajar. Nah ini harus dipahami, ya, harus dipahami. Jangan sampai anak yang satu diberi tugas dengan tingkat kesukaran sama dengan anak yang kedua, anak ketiga, anak keempat. Diberi tugas nanti sulit semua. Anak yang satu mengerjakan 2 tugas, 3 tugas dalam waktu yang singkat selesai. Anak yang satu tugas saja 1 semester tidak pernah selesai. Ini karena memang kemampuan anak yang berbeda-beda. Inilah yang sekarang harus dipahami oleh Bapak Ibu. Karena pusat pembelajaran ada di mana. Yang kedua, di dalam kita mengontrol anak juga, jangan sampai sifatnya memponis, jangan sampai menghukum anak. Anak tidak mengerjakan satu tugas langsung diponis. Kamu pemalas, kamu bodoh, kamu tidak mengurus satu pun. Jangan sampai ucapan seperti ini muncul dikeluarkan kepada. Ya. Ini proses kita di dalam memberikan layanan kepada anak. Jangan sampai gampang tahu kepada anak, padahal yang salah gurunya sendiri. Ya. Beri tugas tidak pernah diperiksa. Yang salah anak dalam mengesahkan tugas terperiksa, pasti berikutnya malas memberikan tugas. Guru memponis anakmu salah.
ini apa namanya memiliki beberapa berbeda dan Bapak Ibu harus menyadari beberapa tugas berbeda yang terakhir adalah tentang yang sampai apa namanya imbasnya kepada kita semua yang salah dan sampai terjadi belakangan juga menyadarkan bahwa sifat manusia memiliki kekurangan. Jangan sampai ini juga harus disadarkan bahwa manusia memiliki atau ketidaksempurnaan. Ini perlu disadarkan kepada anak. Jangan sampai nanti dianggap gurunya adalah manusia yang sempurna. Jangan sampai juga manusia atau guru tidak pernah salah. Ini harus disadarkan kepada anak. Kamu manusia memiliki sikap yang tidak sempurna. Kami juga manusia memiliki sikap yang tidak sempurna. Apabila kita ada kesalahan-kesalahan, jangan dijadikan acuan. Itu yang harus disampaikan kepada ya. Masalah itu, apa identitas kita sebagai manusia yang mesti disampaikan kepada itu barangkali Bapak Ibu sekalian sebagai diseminasi atau implementasi dari guru bergerak yang sekarang harus diterapkan di dalam kurikulum merdeka. Jadi Bapak Ibu, kita saling mengingatkan, kita saling menyadarkan kita sesama manusia bahwa suka dan tidak suka dengan kurikulum merdeka ini dan harus kita ikuti, harus kita pahami. Itulah paradigma di kurikulum merdeka. Maka barangkali kadang-kadang kita memandang bahwa kurikulum merdeka kalau kita kurang memahami dianggap sesuatu yang kurang baik, tidak tepat, ada perubahan. Tetapi apabila kita lebih memahami lebih jauh, saya kira di kurikulum merdeka ini banyak sekali nilai-nilai yang mesti kita tanamkan kepada ya, terutama pendidikan karakter tadi yang membutuhkan figur, yang membutuhkan contoh, disiplin, kerja keras dari kita semua. Ya. Pendidikan karakter tidak harus dimunculkan terus kepada anak, disampaikan kepada anak, tetapi membutuhkan contoh-contoh perilaku yang dilakukan oleh kita semua. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan sedikit banyak didistribusikan dari Pak tadi membawa manfaat bagi kita semua. Dan saya perlu diseminasi dari Bapak Ibu yang lainnya bergerak untuk diimplementasikan kepada Bapak Ibu guru yang lainnya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini sebelum kita masuk ke kegiatan belajar bahasa Indonesia, mungkin di awal kita akan terlebih dahulu membuat keyakinan kelas,
Karena untuk saat ini keyakinan kelas itu sangat diperlukan, ya, terutama untuk kegiatan belajar mengajar di kelas. Ada yang tahu keyakinan kelas itu apa? Apa? Ya, kan kesepakatan kelas yang harus anak-anak kelas taati dalam pembelajaran. Betul sekali. Keyakinan kelas itu disiplin positif yang intinya kesepakatan antara murid dengan murid ataupun murid dengan guru, terutama terkait kegiatan kelas. Untuk saat ini kita akan coba buat sebuah keyakinan kelas, dan mudah-mudahan keyakinan kelas nanti yang kita buat akan menjadi sebuah keyakinan yang bisa menuntun kita ke arah atau ke hal-hal yang positif. Ketentuannya untuk menyusun keyakinan kelas ini, Bapak sudah sediakan sticky note, ya. Nanti kalian isi sticky note ini, kemudian nanti silakan kalian kaitkan di sini. Ya. Yang jelas keyakinan kelas ini isinya harus hal yang positif, jangan hal yang negatif. Tahu tidak perbedaan antara positif dan negatif dalam keyakinan kelas? Biasanya kalau yang positif itu tidak boleh menggunakan kata jangan, dilarang, tidak boleh itu tidak. Misalnya kita ambil contoh ini, ada kalimat ini, dilarang mencontek. Itu kalimat keyakinan kelas yang negatif. Kalau yang positifnya seperti apa? Jujur. Kan mencontek berarti tidak jujur. Jadi buat keyakinan kelas itu dengan menggunakan kata atau kalimat yang positif. Bapak akan bagikan satu orang satu, ya. Ini silakan, ini sengaja warnanya berbeda-beda supaya rame nanti ditempelnya. Nanti dulu kita isi bareng-bareng. Ada pulpennya? Udah. Sudah semua? Sudah. Patokannya, ya, patokan mengisi sticky note yang sudah kalian pegang terkait dengan keyakinan kelas itu, silahkan kalian tulis hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya tidak memperhatikan kelas, kemudian jangan ada bullying misalnya, kemudian kotor, pokoknya hal-hal yang tidak kalian inginkan di kelas. Bisa dipahami? Pak, kalau bisa dipahami silahkan tulis hal yang tidak kalian inginkan di kelas, satu orang satu saja. Tidak usah banyak-banyak. Jangan sampai hal yang tidak diinginkan satu, kotor, dua, satu saja. Satu orang, satu
berupa kata, berupa kalimat boleh. Yang jelas tadi harus menggunakan kata atau kalimat yang positif. Tidak boleh menggunakan kata jangan, dilarang, tidak boleh, ya, tidak boleh menggunakan kata itu. Silakan tulis. Ya, harus boleh. Boleh yang sudah. Baca satu-satu, lalu kalau ada yang double ambil satu. Terus susun yang rapi. Ya, terus kalau misalnya ada masih menggunakan kalimat yang negatif ambil. Terus itu harus menggunakan kalimat yang positif. Bisa ada dua, kita ambil satu. Ambil satu. Berarti kan sudah mewakili. Ya, coba sortir dulu. Karena kan tadi mungkin antara satu dengan yang lain tidak tahu yang ditulis. Bisa jadi ada yang sama. Makanya nanti untuk yang sama kita ambil satu saja sebagai perwakilannya. Ya. Yang mudah-mudahan ini dari 30 berapa? 6 ya. Berbeda-beda. Jadi kan nanti keyakinan kelasnya banyak.
Dari Leipzig terkait dengan hasil penulisan dari keyakinan kelas ini, yang awalnya sejumlah siswa tadi mungkin ada beberapa hal, salah satunya ada yang masih menggunakan kalimat yang negatif, kemudian yang kedua ada yang tulisan atau isinya sama. Ya, tulisan atau isi sama, kita ambil satu saja karena ya intinya kan sama ya. Ada 21 keyakinan kelas. Bapak ambil satu misalnya menghargai hasil pendapat teman. Ini siapa? Lebih menghargai hasil pendapat teman. Ini siapa? Bapaknya. Siapa namanya? Melia. Atas apa yang ada di pikiran Melia sehingga menuliskan ini? Ya, menghargai hasil pendapat teman bagus. Jadi kenapa menulis ini, karena ya ketika berdiskusi atau ngobrol kita harus saling menghargai pendapat orang lain. Kenapa menurut orang membacakan satu-satu dari yang ada di yang sudah ditentukan. Ya, saya mau membacakan, berarti ada 21. Tadi sudah dihitung ada 21. Ada yang membacakan itu. Nanti bacakan satu orang, yang lain dengarkan. Kemudian nanti di akhir apakah sepakat atau tidak. Jadi kalau sudah sepakat ya selesai. Kita membuat keyakinan. Ada yang membacakan? Yang suaranya lantang mungkin ya, coba bacakan satu-satu ya. Dosen telepon. Yang pertama, tidak ingin berisik saat sedang belajar atau pembelajaran berlangsung. Terus yang kedua, mohon tidak berisik saat di dalam kelas. Yang ketiga, tidak ingin kelas kotor. Yang keempat, harus masuk kelas tepat waktu. Yang kelima, jujur dan bertanggung jawab. Yang keenam, tidak berisik saat pembelajaran. Yang ketujuh, harus menjaga tata krama. Yang kedelapan, harus piket agar kelas tidak berantakan. Yang kedelapan, tidak ada bunyi. Yang 9, lebih menghargai hasil pendapat
Pak? Jangan berisik sama yang pakai alat kelas bersih. Ambil lagi satu-satu. Kebersihannya, ya. Kayak apa? Penanganannya tadi berulang-ulang. Ternyata masih ada ya sama isinya ya, tersisa tinggal 14. Pembacaan keyakinan kelas 12.8.1. Saat memulai pembelajaran suasana tentram dan sunyi. Kemudian yang kedua, harus selalu mengerjakan tiket. Kemudian yang ketiga, jujur dan bertanggung jawab. Kemudian yang keempat, kelas tidak kotor. Kemudian yang kelima, membuang sampah pada tempatnya sama tidak, kelas tidak kotor. Ambil satu ya, membuang sampah pada tempatnya. Kemudian masuk kelas tepat waktu. Selanjutnya menjaga tata krama. Kemudian tidak ada mudik. Pakai bangku ya? Iya. Pakai bangku yang benar, bersikap sopan dan santun. Kemudian menghargai guru, mengumpulkan tugas tepat waktu, lebih menghargai pendapat teman. Kemudian sebelum kelas harus dalam keadaan bersih. Tadi sama dengan ada ya? Udah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Itu hasil kesepakatan kelas 12.8 ada 13 poin. Apakah disepakati semua? Sepakat. Berarti dari mulai sekarang dan ke depannya, apa yang sudah kalian tuliskan di sticky note dan ditempel di depan tersebut itu harus selalu diingat, karena keyakinan kelas itu tujuannya adalah untuk membawa kita ya, kalian dan Bapak untuk selalu
berbuat dan berpikir positif, terutama ketika sedang melakukan kegiatan pembelajaran. Baik, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada mungkin cukup terkait dengan keyakinan kelas. Nanti kita akan lanjutkan lagi dengan kegiatan belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Nama saya Afifah Aulia Nafisa, kelas 11-7 dari SMA Negeri 5 Karawang. Saya sangat senang sekali ketika membuat keyakinan kelas dengan Pak Maman. Keyakinan kelas itu sangat penting sekali karena keyakinan kelas bagi saya dapat membangun dan memperkuat sikap atau prinsip yang mendasari cara berpikir, bertindak, dan belajar dalam konteks pendidikan. Jadi, secara keseluruhan, tujuan dari keyakinan kelas adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung, yang memungkinkan siswa untuk mencapai potensi mereka penuh. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Jessica Marnata, kelas 11-8 SMA Negeri 5 Karawang. Saya sangat senang sekali ketika membuat keyakinan kelas dengan Pak Maman. Keyakinan kelas itu sangat penting sekali karena keyakinan kelas bagi saya dapat membangun dan memperkuat sikap atau prinsip yang mendasari cara berpikir, bertindak, dan belajar dalam konteks pendidikan. Jadi, secara keseluruhan, tujuan dari keyakinan kelas adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung yang memungkinkan siswa untuk mencapai potensi penuh mereka. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karenina Atika Chandra, kelas 11-3 SMA Negeri 5 Karawang. Saya sangat senang sekali ketika membuat keyakinan kelas dengan Pak Maman. Keyakinan kelas itu sangat penting sekali, karena keyakinan kelas bagi saya dapat membangun dan memperkuat sikap atau prinsip yang mendasari cara berpikir, bertindak, dan belajar dalam konteks pendidikan. Jadi, secara keseluruhan, tujuan dari keyakinan kelas adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung yang memungkinkan siswa untuk mencapai potensi penuh mereka. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.